Tahun ini bikin heboh guys. Banyak kendaraan tidak mengibarkan bendera sang saka merah putih. Apakah kalian tahu apa penyebabnya? Ini guys, baru satu yang mengibarkan bendera merah putih di truk box ini guys. Mungkin kalian banyak bertanya-tanya ya, apakah yang sedang terjadi di dunia permobil-mobilan guys, terkhusus untuk teman-teman supir truk seluruh Indonesia guys. Ini kayaknya teman-teman kita ini supir truk banyak banget yang nggak mengibarkan bendera merah putih. Katanya sih banyak yang kecewa berat akibat peraturan yang tidak memihak kepada mereka guys. Terutama gue sendiri mengalami guys sebagai supir truk. Banyak hal-hal yang menurut gue merugikan banget ya. Padahal pendapatan kita tidak seberapa. Kita bukan orang kriminal, kita bukan orang korupsi. Tapi kenapa gitu loh? Kita para supir truk ini banyak banget yang malakin guys. Gue juga bingung guys. Berapa banyak sih uang supir truk gitu ya? Sampai segitunya banyak banget tukang palak ketika kita mau melewati sesuatu daerah guys. Apakah itu ke pergudangan, apakah itu tempat bongkar muat gitu ya, banyak banget guys itu yang minta-minta duit. Itu kalau kita tidak kasih guys, mobil kita bakal digangguin, bahkan mungkin mobil kita bisa dirusak guys, dilempar kacanya gitu guys. Apakah itu penyebabnya sehingga banyak teman-teman supir truk yang kayaknya gue rasa udah enggan gitu mengibarkan bendera merah putih ini guys. Menurut kalian gimana buat teman-teman supir-supir truk yang ada seluruh Indonesia guys, khususnya untuk teman-teman yang melintas di kawasan trek Sumatera guys. Itu gua denger ya dari cerita teman-teman gitu kan yang melintas dari Sumatera, itu mau nyebrang itu wajib bayar guys. Itu wajib bayar. Itu kalau kita tidak bayar katanya ada aja hal-hal yang bisa merugikan para supir-supir guys. Gue bingung dah sama penegak hukum kita ini guys. Hal-hal begitu aja belum bisa dibereskan dari tahun ke tahun. Sampai saat ini belum ada juga kepastian untuk memberantas para preman-preman, para oknum-oknum gitu yang meresahkan banget teman-teman supir truk seluruh Indonesia guys. Ini teman-teman supir-supir truk dari Jawa tuh ya, biasanya kalau bulan Agustus begini banyak banget yang mengibarkan bendera merah putih di truk mereka guys. Kalian bisa bandingin lah tahun yang lalu, mulai tahun 2024 ke bawah guys. Itu setiap bulan Agustus atau setiap hari kemerdekaan pasti itu teman-teman supir truk khususnya dari Jawa itu mobil mereka itu dipakai bendera sang saka merah. Tapi kenapa tahun ini, tahun 2025 ini banyak banget teman-teman kita tidak lagi mengibarkan sang saka merah putih? Apakah gara-gara kemarin guys, masalah odol, masalah muatan, overdimensi, overload? Apakah gara-gara itu sehingga banyak teman-teman para supir truk ini sudah kecewa dengan aturan pemerintah yang tak kunjung juga belum terselesaikan? Bahkan gue dengar belum ada solusi apa-apa guys. Perasaan itu dari tahun ke tahun pembahasannya hanya itu aja, nggak ada jalan keluar. Yang ada hanya memberatkan para teman-teman supir truk
yang ada di seluruh Indonesia. Gue bingung ya, padahal kan negara kita begitu kaya ya, begitu melimpah hasil alam dan buminya guys. Masakan untuk hal sepele begini aja pemerintah nggak bisa membuat aturan gitu ya, yang bisa menguntungkan para teman-teman supir truk ini guys. Kita kan ya sebagai roda penggerak perekonomian ya. Cobalah kalau bayangkan kalau nggak ada kita guys yang mengantar barang-barang dari hulu ke hilir guys, gimana? Apakah perekonomian negara kita ini bisa berjalan? Gua rasa sih pasti semuanya pada hancur guys, hancur semua itu harga-harga. Itulah guys perjuangan kita, tapi tidak dihargai guys. Padahal perjuangan kita itu begitu besar, melintasi berbagai banyaknya provinsi yang kita lewati guys. Belum lagi hal-hal yang tidak diinginkan guys. Kita kan nggak tahu ya, hidup di jalan ini sebagai supir itu begitu banyak banget rintangan yang sering kita hadapi, terutama kondisi di jalan lah. Kita nggak tahu ya, hidup di jalan ini bisa nabrak atau ditabrak guys. Apakah masih ada solusi guys atas semua ini guys? Itu juga kemarin gue denger belum ada keputusan apa-apa guys dari para pemerintah, belum juga menetapkan aturan yang bisa membuat kita para supir truk ini merasa nyaman gitu di jalan guys. Sebagai contoh lah gue bilang ya, kemarin kan itu katanya ada banyak razia preman-preman, oknum-oknum pungli yang meresahkan banyak supir truk katanya. Banyak sih yang ditangkepin guys, tapi masih ada-ada aja gitu loh. Gue juga bingung, kok masih ada-ada aja gitu, padahal udah ditangkep sama polisi, tapi kok tunggu beberapa hari lagi itu mereka masih ada di situ gitu. Sebagai contoh aja gue bilang ya, itu daerah Tanah Abang lah. Kalian kalau pernah lewat sana tuh, kalau daerah Tanah Abang ke Tamrin situ, aduh parah guys. Gue aja kalau ngelewat situ udah males guys nganter barang guys. Di situ banyak banget guys pengulinya guys. Kita kalau nggak dikasih, kita dihajar, dipukuli, dilempar mobil. Kita melapor ke pihak berwenang juga, tanggapannya begitu-gitu aja. Padahal mah menurut gua sesimpel itu sebenarnya sih, untuk menghilangkan banyaknya preman, banyaknya pungli-pungli, banyaknya oknum guys. Sebenarnya kalau penegak hukum kita itu benar-benar ya membasmi ya, itu udah lama sih seharusnya hilang. Ini bayangkan aja guys, dari tahun ke tahun itu nggak pernah hilang. Ditangkap ada lagi, tangkap ada lagi. Waduh, itu seakan-akan gitu ya, mereka itu nggak ada rasa kapok. Atau mungkin ini dugaan gue aja ya, apakah ada yang membackingi gitu ya di balik mereka, sehingga walaupun mereka sudah tertangkap, keesokan harinya tuh masih berani juga gitu untuk melakukan hal yang sama guys. Aduh, kita bingung guys mau ngadu kemana lagi. Kita mau ngadu ke pemerintah, nggak didengar. Kita mau mengadu ke perwakilan kita di DPR, kita dicuekin. Aduh, gue juga kadang-kadang bingung hidup di negara kita sendiri guys. Beda sama negara-negara maju guys. Contoh lah gue bilang ya, di Jepang tuh ya, itu kalau di Jepang tuh gue denger cerita dari teman-teman itu ya, itu di sana tuh supir dihargai banget guys. Bahkan tuh gaji di sana tuh bisa 3 kali lipat dibandingkan gaji yang ada di Indonesia. Inilah guys, kita ini negara yang segini besar, negara yang sebegini kayanya, itu
belum juga bisa memberi kesejahteraan buat banyak rakyatnya gitu guys. Aduh, gue juga bingung guys, harus bagaimana lah ini guys. Sampai kapan lah kita terus bertahan begini guys, kalau aturannya masih belum juga jelas, masih terombang ambing. Mungkin kalian punya solusi guys. Kalau kalian punya solusi, bolehlah kita saling berbagi guys. Kalian boleh komentar guys, atau kalian mungkin boleh ketemu langsung gitu ya, kita berdiskusi gitu, solusi apakah yang terbaik buat para teman-teman supir truk seluruh Indonesia ini guys, agar jangan sampai lagi kita tuh merasa dirugikan, diintimidasi. Aduh, semoga lah guys, semua ini ada jalan keluarnya guys, ada solusi terbaik yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah guys, agar teman-teman driver supir truk ini bisa sejahtera hidupnya guys. Kita udah capek di jalan, dipalakin, uang jalan gak seberapa. Aduh, ampun dah. Kalian bisa lihat aja guys, dari sekian begitu banyak yang truk yang lewat, paling berapa lah tadi yang mengibarkan bendera guys. Cobalah kalian lihat, kalian perhatikan dari tadi. Ini gue perhatikan dari tadi mungkin hanya ada 3 atau 4 doang itu yang mengibarkan bendera merah putih guys. Tolonglah guys, kasih tanggapan kalian guys, apa jalan terbaik atas semua ini guys, sehingga tuh teman-teman supir truk ini merasa dihargai gitu guys.